Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Hidayat dengan NPM 225001102 mata kuliah Pengantar Teknologi dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai penerapan teknologi bioteknologi pada pertanian dari jurnal yang berjudul dari studi kasus keefektifan padi transgenik terhadap hama penggerek batang padi kuning oleh si Propaganda Intercooler. Dengan berkembangnya teknologi rekombinan DNA telah membuka pintu untuk lagi tanaman yang tahan tanaman dengan cara rekayasa genetika. Hal tersebut bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi dunia pertanian, khususnya di budidaya tanaman pangan dengan cara menerapkan atau membudidayakan tanaman transgenik. Tanaman transgenik sendiri merupakan suatu proses pemasukan gen dari satu organisme ke organisme lain yang pada umumnya dilakukan dengan cara memanipulasi DNA. Nah, organisme yang dihasilkan dari proses tersebut biasanya disebut dengan organisme transgenik. Nah, begitupun dengan hasil dari eh, proses manipulasi DNA ini yang disebut dengan tanaman transgenik yang merupakan tanaman yang telah melalui proses atau yang telah disisipi oleh gen asing dari spesies lain atau berbeda melalui proses bioteknologi modern. Nah, studi kasus sebenarnya eh, yaitu mengenai dunia pertanian yang mana ketika suatu komoditas sering terserang hama maupun penyakit, jadi kita perlu berinovasi untuk menangani atau mengendalikan hal tersebut selain dengan cara seperti biologis atau kimiawi, melainkan dengan cara eh, memanipulasi DNA, maaf. Dengan demikian, untuk meningkatkan hasil panen yang optimal, memerlukan perawatan dan pengendalian hama. Nah, oleh sebab itu, dari inovasi tadi, eh, mereka ya sajian pada terkait atau pada sasaran yang akan kita eh, manipulasi yang nantinya padi tersebut bisa resisten terhadap hama interkelas ini. Nah, dari pengujian ini memiliki beberapa metode, yang mana yang pertama, satu pelaksanaan penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dengan 10 perlakuan dan 10 ulangan yang meliputi dari perlakuan A hingga J. Nah, dari 10 perlakuan ini terdapat 7 galur yang berbeda dan 3 varietas yang berbeda juga. Pengujian ketahanan tanaman padi terhadap serangan hama dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu bibit padi pada berumur 21 hari ditanam dalam pot sebanyak 1 bibit per pot. Jadi setiap perlakuan itu ditanam dari galur-galur yang tadi. Kemudian yang kedua, tanaman padi dikurung dalam kurungan plastik pilar setelah ditanam, yang mana gunanya untuk eh, menahan atau gunanya mencegah hama selain daripada intercooler tadi. Pada umur 45 hari setelah sebat, tanaman padi diberi larva insar. Larva insar dari si interkulasi ini dengan kepadatan 3 larva per satu anakan. Kemudian yang keempat, larva ditempatkan di dekat aurikal daun, daun termuda, dan pot ditutupi atau dikurungi dengan plastik pilar seperti tadi. Gunanya untuk ketika si larva insar yang tadi telah di- diberikan pada umur 45 hari tidak bisa keluar atau bahkan mencegah masuknya larva daripada si
perlakuan lainnya. Nah, kemudian dihitung juga presentasi daripada serangan ini dengan rumus yang ada di bawah. Kemudian dipresentasikan. Nah, kemudian presentasi sunub tersebut dikonversikan ke dalam nilai D yang terdapat dalam rumus ini juga, yang mana nantinya setelah hasilnya ditransformasikan ke dalam 9 skala. Nah, tanaman yang tahan terhadap serangan dapat memenuhi skala D. Nilai D-nya 0, 1, 3, atau 5. Sedangkan tanaman yang rentan mempunyai nilai D itu sebesar atau eh, tergolong dalam skala 7 atau 9. Kemudian pada minggu keempat, selain investasi, tanaman padi yang diuji pada satu ulangan yang sama sebanyak satu tanaman per ulangan dibelah untuk memenuhi perkembangan larva yang nantinya data tersebut diolah. Nah, dari hasil analisis jurnal ini, yang mana bahwasanya galur 6.11 merupakan padi transgenik. Dan galur-galur yang sebelum juga merupakan galur yang tersebut benar-benar sudah teruji dan menjadi padi transgenik juga. Yang padi galur 6.11 ini mempunyai mempunyai ketahanan paling tinggi di antara galur-galur yang lain terhadap serangan hama. Nah, hal tersebut disebabkan oleh faktor toksin yang berasal dari gen-gen tersebut, kemudian kontrol ekspresinya dan toksinitasnya juga tinggi dan besar. Dan faktor terakhir yaitu jumlah salinan gennya juga. Kemudian pada galur detekrai merupakan transgenik, tetapi transgenik ini pada transgenik ini terbilang dan masuk kategori rentan terhadap serangan hama, yang mana disebabkan oleh jumlah salinan gen yang sedikit sehingga ekspresi proteinnya juga menjadi lebih rendah. Kemudian gennya juga kurang terekspresi dan toksinitas daripada si gen daripada transgenik ini rendah juga. Nah, manfaat dari setelah diamati dan setelah dianalisis, bahwasanya manfaat dari transgenik ini yang pertama, transgenik ini bisa memberikan dampak positif bagi dunia pertanian, khususnya dalam produktivitas padi itu sendiri, dan bisa meningkatkan serta mempertahankan ketahanan pangan. Kemudian, eh, penggunaan pestisida juga berkurang, yang mana disebabkan oleh varietas genik ini sudah resisten dari serangan hama tersebut. Dari kurangnya penggunaan pestisida ini memberikan dampak positif bagi manusia dan lingkungan dikarenakan eh, para petani tidak sering menggunakan pestisida kimiawi yang bisa mencemari atau eh, mencemari lingkungannya. Kemudian peningkatan efisiensi pertanian, yang mana efisiensi ini yang dimaksud eh, bisa mengurangi biaya daripada operasional dari awal perawatan misalnya, yang dikarenakan tidak perlu menggunakan pestisida dan pestisida yang berlebih untuk menangani dan mengendalikan hama ini. Nah, kemudian ada tantangan dari varietas genik ini, yang mana yang pertama memiliki risiko bagi kesehatan dan lingkungan. Eh, Tentu saja varietas genik ini apabila akan dijadikan konsumsi, tentunya harus melewati pengujian dan harus mungkin bersertifikasi oleh BPOM. Kemudian varietas genik ini dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan, bagi keanekaragaman hayati di ekosistem. Seperti halnya varietas genik ini kan sudah resisten terhadap hama, jadi otomatis sama juga tidak akan hinggap gitu di area tersebut. Jadi kemungkinan ekosistem juga akan terganggu. Nah, kemudian masalah ekonomi berpanjangan. Maksudnya yaitu ketika suatu petani akan ketergantungan daripada si varietas ini dengan modal yang besar. Nah, implikasi dari varietas genik ini
terdapat dua dampak. Yang pertama dampak positif dan negatif. Dampak positifnya hasil panen meningkat, terus dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pestisida yang sempat disinggung di manfaat padi tadi tadi. Terus dapat menghemat biaya dan perawatan padi. Terus peningkatan nilai gizi yang mana ketika suatu padi yang akan direkayasa gennya bisa mungkin di direkayasa mengenai gizi-gizi dan mineral supaya si padi tersebut bisa mengandung gizi dan mineral yang bagus. Terus dampak negatif dari padi transgenik ini dapat menyebabkan dari kesehatan, yang mana ketika suatu padi transgenik ini setelah dikonsumsi ternyata berdampak kepada kesehatan manusia. Oleh karena itu diperlukannya pengujian yang lebih lanjut. Kemudian dapat mencemari tanaman non-transgenik di sekitarnya sehingga berdampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem dan ketidakadilan sosial. Nah, kesimpulannya yaitu penerapan tanaman transgenik sebagai padi memiliki berbagai manfaat dan tantangannya, dan skinik sendiri dapat memberikan dampak positif dan negatif pula bagi petani karena bisa menentukan hasil panen, menghemat biaya personal, serta langsung melestarikan lingkungan dengan mengurangi penggunaan pestisida. Namun, dampak negatifnya seperti berpengaruh kepada kesehatan manusia, lingkungan, memutus ekosistem, mengganggu keragaman hayati, dan varietas genik ini pastinya memerlukan biaya yang lebih gitu. Nah, terdapat saran dan rekomendasi dari saya untuk mengembangkan transgenik ini. Yang pertama yaitu harus melakukan pengujian yang lebih efisien dan efektivitas padi ini untuk dikonsumsi. Ya, karena hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan pembuktian dosis ketahanannya, misalnya apakah si transgenik ini tahan berapa musim, apakah eh, dari keturunannya berapa sampai keturunan ketujuh misalnya atau berapa, terus melakukan uji lanjutan pada skala lapangan atau skala budidaya untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas genik yang lebih realistis. Terus mengeksplorasi sumber gen resisten lain, tidak hanya tahan dari satu hama saja, melainkan dari berbagai hama yang bisa menyerang padi. Kemudian mempelajari tingkat stabilitas padi transgenik tersebut pada penanaman atau generasi atau keturunan selanjutnya. Alhamdulillah. Mungkin pemaparan mengenai efektivitasan padi transgenik ini yang berkaitan dengan penerapan teknologi bioteknologi pada pertanian dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.